Ajarkanlah jalanmu, tenangkanlah hatiku, biarlah mataku tetap memandangmu. Tuntun selalu langkahku untuk mengikutimu, bahwa Tuhan setia, Dia berikan jalan keluar. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Ajarkanlah jalanmu, tenangkanlah hatiku, aku tetap memandang. Tuntun selalu langkahku untuk mengikutimu, bahwa Tuhan sedia, jadikan jalan keluar. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Caranya Tuhan menolong hidupku, selalu ada, tak meninggalmu. Caranya Tuhan menolong hidupku, selalu ada, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom.
Seberapa kita yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada saat ini, saya menjemput umat Tuhan untuk kita bangkit berdiri. Sepanjang bulan ini, sebelum kita memulaikan sepanjang bulan ini, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman GBI. Kita mulai. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup yang kekal. Disilakan kita duduk kembali. Tuhan, kita akan masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Mari kita retungkan kepala kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih dan setia-Mu yang selalu nyata dan melimpah dalam hidup kami. Kami tak henti-hentinya bersyukur Tuhan. Tanpa Tuhan kami tak bisa melakukan semuanya Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kami akan mulaikan ibadah kami Tuhan. Engkau yang melawat setiap hati kami, Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melayakkan setiap hati kami. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi. Kami mau tenggelam dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan kami Tuhan hanya untuk menyembah-Mu. Sama-sama katakan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban puji. Kami masuk dalam hadirat-Mu Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu. Kami merasakan kedamaian-Mu Tuhan. Ku rasakan
kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan, pujian dengan segenap hatimu, Yesus. Ku sembahkan, sujud di hadap. Ini kerinduan kami, Yesus. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sekali lagi panggil namanya Yesus, Yesus. Ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang bawa hati kami kepada-Mu, Yesus. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Jemaat Tuhan, dengan segenap hatimu katakan, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan. Katakan, ini kerinduan kami, Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan lebih dan lebih lagi. Hanya untuk menyembah. Panggil namanya, katakan Yesus, Yesus. Ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, oh Yesus, kami sembah Engkau, Yesus. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Oh Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk Sekali lagi jemaat Tuhan, dengan iman katakan, Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Mari sembah Dia. Ini keinginan kami, Yesus. Ini kerinduan hati kami, Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau meninggikan nama-Mu, Yesus. Meredakan suaramu, meredakan pujianmu pada Dia, meredakan pengagungan
tanganmu pada Tuhan Yesus. Yesus ku sembahkan. Terima kasih Tuhan, menyembahmu itu kerinduan kami. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu Yesus, urapi kami Hanya dalam hadirat-Mu Yesus. Kami mau menyembah-Mu, kami agungkan nama-Mu. kami punya Tuhan Yesus. Syukur hanya layak bagi-Mu, Layak disembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau melayakkan kami. Terima kasih Tuhan, we worship you Lord. Terima kasih Yesusku, Kau yang terindah, semua karena kebaikan-Mu Kau Allah yang ajaib, Tuhan, karena kasih-Mu, Kau Allah yang hebat, karena Raja segala pengorbanan-Mu raja. Tuhan. Mari naikkan sembah-Mu, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Kami Bapa, bersyukur. berkat-Mu selalu nyata, berkat-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Naikkan ucapan syukurku padamu Tuhan. Engkau Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan kami. Tiada yang seperti Kami bangga punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Kami bangga punya Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. We thank you Lord. Kami punya Tuhan. Kami tidak takut apapun. Kami tak gentar sebab kami punya Tuhan Yesus. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Sambil bangkit berdiri menaikkan pujian ini. Masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Mari dengan iman katakan, kami masih punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatan.
kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan untuk kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Lebih lagi Tuhan, kami akan bersorak, kami akan bertepuk tangan bagi nama-Mu Bapa. Jemaat Tuhan yang siap bersorak, bersuka cita bagi nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan Yesus, kita mau bersuka cita pada pagi hari ini. Sebab Dia Tuhan yang layak terima segala pujian kita. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Sama-sama kita katakan, bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus serahkan. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi apapun yang menjadi persoalan kita. Tetap berserah kepada Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang akan bersama-sama dengan hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan. Kita katakan, tak pernah Dia janji hari kan panas. Oh, dan tak pernah Dia janji pasti akan hujan. Tapi Dia berjanji memberikan kekuatan. Tetap Dia berjanji memberi kekuatan. Bila topan ganas. Mari jemaat Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Sungguh Kau yang selalu bersama-sama dengan hidup kami Tuhan. Kami tidak akan takut untuk menghadapi hidup kami, sebab kami tahu kami pegang janji-Mu Tuhan. Oh, serahkanlah, serahkanlah. Mari jemaat Tuhan katakan, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. serahkanlah, serahkanlah, serahkanlah. Sekali lagi katakan, serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Pada kaki Yesus serahkanlah. Berikan sorak-sorak bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara,
Boleh lihat samping kiri kanan, katakan Tuhan Yesus sangat dahsyat dalam hidup kita. Katakan Tuhan Yesus sangat dahsyat dalam hidup kita. Haleluya. Berjemaat Tuhan, lebih lagi kita mau bersorak bagi nama Tuhan kita di tempat ini. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam. Mari sama-sama katakan, sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik teramat, sungguh Engkau baik, Engkau baik teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah, membawa hati kami, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam. Sama-sama kita nyatakan, sungguh Engkau baik. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, lebih dahsyat lagi katakan, di hadapan kemegahan-Mu ku datang. Dari hatimu katakan, membawa hatiku, membawa hidupku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam. Sama-sama katakan, sungguh Engkau baik. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Bersyukurku padamu Yesus. Mari cepat katakan, Engkau baik, teramat baik. Lebih lagi jemaat Tuhan katakan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Saya rindu biar jemaat Tuhan saja katakan pujian ini. Engkau sungguh Engkau amat baik Tuhan, teramat baik. Sekali lagi katakan, Engkau baik, Engkau baik. Kami mau nyatakan Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Oh, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik.
bersyukur punya Tuhan yang baik dalam hidup kami. Oh. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan Yesus yang terbaik. Haleluya. Silakan duduk jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sungguh teramat baik dalam hidup kita, amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, layakkan setiap kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Yesus. Engkau sungguh sangat baik dalam hidup kami. Sebab tiada yang seperti Engkau. Sama-sama kita katakan pujian ini. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Dia Tuhan yang sanggup menjawab, sanggup menjawab semua seru doa. Katakan tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Tiada yang sanggup melawan semua kehidupan kami Yesus. Kehidupanku dengan iman katakan, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Berkemenangan bagi Tuhan Yesus kita. Sama-sama katakan, Kau Tuhan seperti Engkau begitu mengasihi kami Yesus. Begitu mengasihi Tuhan. Tuhan sanggup menjawab semua seru doa. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan. Kau yang memulihkan seluruh hidup kami Yesus. Kehidupan iman katakan, aku percaya Tuhanku ajaib. Dia yang turun tangan memulihkan setiap hati kita, memulihkan. Kami percaya Yesus. Percaya Tuhanku dahsyat. Kau yang turun tangan Tuhan
Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Biar jemaat Tuhan saja sama-sama katakan percaya. Mari kau yang percaya katakan dengan imanmu. Tuhan yang sendiri turun tangan memberkati kita, memulihkan kita. Yes. Dia dahsyat. Sekali lagi sambil angkat tanganmu katakan kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tuhanku Yes. Amin. Kau turun tangan Amin. memulihkanku. Aku percaya Amin. Amin. Tuhanku dahsyat, Katakan kau turun tangan Tuhan. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan mengurapi. Kau turun tangan Mengurapiku. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Yes. Kami percaya pagi hari ini engkau datang ke tempat ini, engkau hadir bersama-sama dengan kami karena engkau sendiri mau memberkati kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami membuka hati kami, kami membuka telinga kami, pendengaran kami, dan kami mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa roh-Mu Tuhan, sehingga apa yang saat ini disampaikan, apa yang saat ini disampaikan oleh hamba-Mu, tertancap menuju hati kami, di hati kami ini yang seperti tanah yang subur, sehingga firman itu dapat bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Urapi setiap hamba-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan, urapi juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, biar apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu adalah isi hati-Mu, dan ini bisa menyegarkan jemaat-Mu, bisa memberikan jemaat-Mu kekuatan, bisa memberikan jemaat-Mu penghiburan dan pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama serukan amin. Silakan duduk. Baik, shalom. Puji Tuhan, senang sekali pagi hari ini kita ada di tempat ini di minggu pertama di bulan Agustus, bulan yang adalah bulan kemerdekaan buat kita semua sebagai warga negara bangsa Indonesia. Dan kalau kita melihat di bulan Agustus ini juga kita memulai dengan tema yang baru, ya, tema yang baru. Jadi melangkah dengan iman adalah tema yang diberikan oleh Sinode GBI kepada kita semua. Nah sebelum saya lanjut, saya takut saya lupa nanti di pengumuman, jangan lupa setelah ibadah ini ada ucapan syukur nanti di bawah. Jadi karena istri saya bertambah usianya 1 tahun lagi, jadi kita makan-makan nanti di bawah. Amin. Yang mau katakan haleluya. Oke, baik, nanti jangan lupa, jangan pulang langsung kalau begitu, langsung turun saja ke bawah. Kita akan sama-sama menikmati berkat Tuhan. Mari kita akan bersama-sama buka dalam Yosua 3 ayat 1 sampai dengan 17. Ya. Judul khotbah tema kita adalah melangkah dengan iman. Nah, saya berdoa pagi hari ini kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Yang mau katakan amin. Saya berdoa pagi hari ini kita semua disegarkan dengan firman Tuhan. Baik, kalau kita lihat di dalam Yosua 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-7, 17, dikatakan begini. Cerita ini adalah cerita waktu bangsa Israel sudah mulai masuk ke tanah Kanaan. Jadi cerita ini kalau kita lihat pasal di sebelumnya, boleh di-refresh. Di pasal sebelumnya dikatakan bahwa Yosua mengirim kembali 2 pengintai. Jadi perhatikan baik-baik, ada 2 kejadian di dalam memasuki tanah Kanaan. Kejadian pertama waktu zamannya Musa, ke-12 pengintai. Nah ternyata ke-12 pengintai ini memahitkan bangsa Israel sehingga Tuhan menghukum bangsa Israel. Ya, dihukum sehingga mereka keliling di padang gurun kurang lebih selama 40 tahun.
Karena mereka mulai mengeluh di hadapan Tuhan. Nah kemudian setelah Musa mati digantikan oleh Yosua. Nah Yosua ini kemudian mengutus kedua pengintai. Ya mereka ketemu dengan Rahab nanti di sana. Nanti boleh dibaca di pasal sebelumnya. Lalu kemudian di peristiwa di Yosua 3 ini, mohon maaf, di Yosua 3 ini mulailah Yosua akan menyeberang ke sungai Yordan. Nah inilah ada peristiwa di mana mereka akan menyeberang. Nah iman yang benar, dari kita baca iman yang benar akan membawa orang percaya memiliki keberanian melangkah meskipun ada tantangan di depan. Nah, sama seperti Yosua, pada waktu dia mau masuk ke tanah Kanaan dia ketemu dengan yang namanya sungai Yordan. Bukan alih-alih dia ambil jalan memutar, tetapi dia mau menghadapi tantangan. Nah dalam kehidupan kita juga sama Bapak Saudara sekalian, tantangan Tuhan berikan dalam hidup kita. Agar kita berani melangkah di dalamnya, bukan kemudian menjadi takut. Yang mengerti katakan amin. Makanya pagi hari ini iman yang benar membawa orang percaya memiliki keberanian melangkah meskipun ada tantangan. Karena begini, iman yang benar, kalau kita berdiri di atas iman yang benar, maka apapun tangan-tangannya di depan, apapun tantangannya yang kemudian menguji iman kita, mencobai kita dan segala macam, saya pastikan kalau iman kita berdiri atas iman yang benar, iman kita akan teguh berdiri. Yang setuju katakan amin. Nah makanya pagi hari ini Yosua akan mengajarkan kepada kita bahwa iman itu membangkitkan keberanian melangkah. Dan dari perikop kita hari ini melangkah dengan iman, yang pertama harus memiliki dasar yang benar. Nah apa yang menjadi dasar Yosua mau melangkah, berani melangkah di dalam imannya. Pada saat dia mulai, ini pertama kali Yosua memimpin bangsa Israel setelah kejadian matinya Musa. Nah dia di sini adalah pemimpin yang baru, menggantikan Musa. Nah apa yang menjadikan kemudian Yosua berani melangkah di dalam iman? Ini semua kita juga harus pelajari pagi hari ini. Di dalam kehidupan kita juga akan menghadapi berbagai macam tantangan yang akan terus menguji iman setiap kita percaya kepada Yesus. Nah, tapi iman dan setiap percaya kita harus kembali lagi memiliki dasar yang benar. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari tokoh Yosua ini. Yang pertama, iman yang benar itu didasari oleh kekudusan. Ya, jadi iman yang benar didasari oleh kekudusan. Perhatikan di ayat yang kelima. Ya, di ayat yang kelima Yosua berkata, Yosua 3 ayat 5, saya akan bacakan. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, dikatakan apa? Kuduskanlah dirimu. Perhatikan kata kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Nah sebenarnya ayat ini berkata begini sama kita pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau melakukan sesuatu, lakukanlah persiapan. Sama-sama katakan persiapan. Apapun itu dalam hidup kita. Menghadapi tantangan apapun setiap hari kita harus bersiap. Yang ngerti katakan amin. Makanya dikatakan kuduskanlah dirimu. Artinya gini, setiap pagi mari kita coba renungkan diri kita. Kita bangun pagi dan kita coba Tuhan, kami mau dikuduskan. Kita harus melakukan persiapan. Dan persiapan yang dimaksud oleh Yosua di sini adalah kekudusan. Maknanya dikatakan di sana di Yosua 3:5, kuduskanlah dirimu. Apa persiapan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel? Mereka harus menguduskan hidup mereka. Sama seperti kita. Nah menguduskan ini saya jelaskan begini. Menguduskan ini bukan berarti kemudian kita menarik diri kita dari komunitas, menarik diri kita dari tempat kita tinggal, menarik diri kita dari lingkungan kita, lalu kita bertapa di goa-goa atau masuk ke dalam hutan, tidak ketemu sama orang. Bukan. Bukan seperti itu yang dimaksudkan menguduskan. Ya, atau kita kemudian putus komunikasi dari orang luar. Lalu kemudian kita menjadi terbelakang secara sosial dan secara teknologi. Bukan seperti itu maksudnya. Apa yang dimaksudkan dengan menguduskan? Artinya gini, hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Begini maksudnya. Kalau hidup kita mengikuti perintah Tuhan, kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka otomatis akan terjadi perbedaan kita dengan orang dunia. Nah saat itulah kata dikuduskan itu artinya dipisahkan, dikhususkan, disendirikan. Ya, makanya kekudusan itu selalu berbicara tentang sesuatu yang dipisahkan, dikhususkan atau dipisahkan. Jadi menguduskan dirinya artinya memisahkan hidup hanya untuk Tuhan. Ya. Cara untuk menjaga kekudusan hidup adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena begini,
Kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, saya katakan tadi, kita akan auto terpisah dari dunia ini. Tetapi bukan secara komunikasinya terpisah, enggak. Tetapi kemudian akan ada perbedaan yang mencolok antara kita dengan dunia. Yang ngerti katakan amin. Dan itu terjadi kalau kita melakukan firman Tuhan. Nah, bagaimana cara firman Tuhan itu bisa menguduskan hidup kita? Ada dua di sana yang saya garis merah, ada kuasa dan ada petunjuk di dalam firman Tuhan. Saya ulangi lagi, bagaimana cara firman Tuhan menguduskan kehidupan kita? Nah, di dalam firman Tuhan itu ada kuasa dan ada petunjuk atau hikmat Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Nah, saya mau bahas begini, yang pertama. Di dalam firman Tuhan ada kuasa. Dari mana kita tahu bahwa di dalam firman Tuhan itu ada kuasa? Dan saya mau kasih tahu, kuasa itu kuasa yang supranatural. Supranatural itu yang ajaib, yang luar biasa. Seperti orang tiba-tiba sembuh dan lain sebagainya. Dan dari mana kita tahu? Apakah Yesus pernah mengatakan seperti itu? Pernah. Yesus pernah mengatakan bahwa di dalam firman Tuhan ada kuasa. Matius 4 ayat 4, waktu Yesus dicobai dia mengatakan begini. Tetapi Yesus menjawab, Matius 4 ayat 4, ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya begini, setiap firman Tuhan, dia tidak akan kembali dengan percuma. Karena dia akan mengerjakan bagiannya. Dan bagiannya itu adalah kuasa yang supranatural. Bukan cuma kuasa yang biasa-biasa saja. Saya mau kasih tahu. Ada sebuah kuasa yang supranatural kalau firman Tuhan itu bekerja. Ya. Makanya saya mau kasih tahu, makanya waktu Tuhan Yesus hidup di dunia ini, kalau dia bilang sembuh, sembuh. Kalau dia bilang berjalan, berjalan. Makanya saya mau kasih tahu pagi hari ini, Tuhan bisa menyembuhkan segala kerusakan, sakit penyakit dalam tubuh kita. Asalkan kita percaya, yang mau percaya katakan amin. Karena di dalam firman Tuhan ada kuasa. Ya. Mazmur 33 ayat 9 dia berkata begini, sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Kalau tetangga kita bilangnya, kun fayakun. Dia berfirman dan semuanya jadi. Itu dalam bahasa aslinya itu sekejap. Bukan ada, sekejap jadi. Makanya di dalam firman Tuhan ada kuasa. Makanya sampai detik ini, kalau kita tadi baca pengakuan iman GBI kita percaya akan kesembuhan ilahi. Karena kesembuhan ilahi sampai detik ini masih terjadi di antara kita semua, amin. Roh Kudus masih bekerja, Roh Kudus power, kuasa. Dan firman Tuhan itu akan terus kuasa, ada kuasa di dalam itu. Dia akan menguduskan kita. Bukan cuma sekedar kuasa-kuasa seperti kalau misalkan kita didapat otoritas atau kuasa kita memimpin atau jadi pimpinan, bukan. Tetapi kuasa ini benar-benar kuasa. Ya. Makanya lihat kalau ada orang sakit, saya mau kasih tahu. 1 Petrus 2 ayat 24 yang bagian B dikatakan oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Saya mau kasih tahu, di dalam pengudusan ada dua hal. Ada pengudusan yang Yesus lakukan satu kali untuk kita semua. Waktu dia mati di kayu salib, dia menguduskan kita dengan darahnya. Lalu yang kedua, ada sanctification atau pengudusan yang berlangsung prosesnya sepanjang hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Nah, makanya pengudusan yang pertama kita peringati dengan adanya perjamuan kudus. Tetapi pengudusan yang kedua itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu terjadi melalui firman. Makanya sering-sering perkatakan firman. Jangan sering-sering bergosip. Yang ngerti katakan amin. Sering-sering perkatakan firman. Ya. Kalau sakit, mohon maaf nih ibu-ibu. Kalau sakit, pegang tangannya. Yang mana bagian sakit? Oleh bilur-bilurnya. Sakit penyakit, engkau keluar. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Kalau tidak sembuh bagaimana? Ya tidak apa-apa. Tidak ada rugi. Betul? Ada yang suruh kalau misalkan tumpang tangan diri sendiri bayar 50.000? Tidak ada. Lakukan saja. Persalahan masalah sembuh atau tidak urusan Tuhan. Tetapi kita, kewajiban kita adalah memperkatakan firman Tuhan. Pagi hari ini, saya mau kasih tahu pagi hari ini kita semua. Di dalam firman Tuhan itu ada kuasa. Supranatural. Suatu kali ada sebuah cerita. Saya juga dapat cerita ini. Suami istri, suaminya sering main kasar. Sering pulang mabuk-mabukan dan main wanita. Istri berniat menceraikan. Datang ke pendeta dan bilang pendetanya, ibu sudah pernah doakan dia. Pernah coba tumpang tangan. Apa yang terjadi? Ibu ini pulang. Dan selama 10 tahun lebih, itu yang dia lakukan kepada suaminya. Dia perkatakan, engkau akan dipulihkan Tuhan. Dia tumpang tangan, dia perkatakan hal yang baik tentang suaminya. Ya, mungkin waktu itu belum ada media sosial, jadi dia tidak pernah keluar. Ya, kalau ibu-ibu zaman sekarang kan seringnya jelek suaminya, dia keluar keluar. Ya, jangan kayak begitu. Ya,
tetapi waktu dia tidur tumpang tangan, berdoakan, berkati. Apa yang terjadi? Butuh waktu yang lama, tapi itu terjadi, suaminya dipulihkan. Ada kuasa. Ya, ada kuasa di dalam firman Tuhan, ada kuasa juga dalam perkataan kita. Kalau kita sering memperkatakan firman Tuhan, yang mau katakan amin. Makanya pergunakan mulut kita. Nah, bagaimana kalau kita mau memperkatakan, kalau kita tidak tahu apa yang mau diperkatakan? Ya, kita lanjut lagi. Selain yang kedua, selain karena firman Tuhan ada kuasa, di dalam firman Tuhan itu ada petunjuk atau hidup, nasihat untuk kita hidup kudus. Begini Bapak Ibu Saudara, saya akan nanti sambung dengan yang tadi, begini. Di dalam kehidupan kita, seringkali kita diperhadapkan sama berbagai macam pilihan, betul? Ya. Di dalam hidup kita, seringkali kita diperhadapkan sama yang namanya berbagai pilihan. Nah, di dalam menentukan pilihan itu kita kadang bingung, karena begini, ada kadang pilihan yang bagus, tetapi endingnya jelek. Ada kadang pilihan yang kurang begitu bagus, tetapi ternyata itu mendatangkan kebaikan. Nah, kita tidak akan pernah tahu yang mana, karena kita tidak bisa melihat masa depan. Nah, tetapi perhatikan baik-baik, di dalam firman Tuhan itu ada nasihat, ada petunjuk untuk kita bisa mengambil keputusan. Jangan sampai kita mendasarkan pemilihan keputusan kita berdasarkan perasaan. Terutama mohon maaf, kalau sudah jatuh cinta. Karena kalau orang sudah jatuh cinta, tai itu rasa jeko. Ya, hati-hati. Hati-hati pada saat kita mendasarkan kebenaran pada perasaan. Masalahnya kalau sudah jatuh cinta, kita susah untuk melihat adil. Betul? Apalagi kalau kita sudah niat banget, itu sudah buta dengan segala macam. Makanya firman Tuhan mengatakan, tetapi Allah sanggup menyingkapkan pikiran, keinginan, dan motivasi hati kita. Ibrani 4 ayat 12 berkata begini, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, perhatikan, dengan kita mengerti firman Tuhan, saat kita hidup dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan akan membuat kita bisa memilih pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada saat kita sering membaca firman Tuhan, kita sering merenungkan firman Tuhan, maka kita akan semakin peka terhadap apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Karena pikiran, keinginan, dan motivasi kita saat kita baca Alkitab, dia akan terus dikoreksi atau dikalibrasi. Makanya pada saat kita diperhadapkan sama pilihan, kita akan bisa menentukan, yang ini yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini yang bukan. Makanya biasanya begini, kalau kita membaca firman Tuhan dan kita sedang diperhadapkan ada masalah, yang pertama firman Tuhan lakukan waktu kita sering baca, dia akan menguatkan keyakinan kita. Contoh, ada misalkan si Ahmad dan yang namanya Yohanes melamar kita. Firman Tuhan jelas berkata, jadilah pasangan yang seimbang. Dikuatkan keyakinan kita bahwa kita harus memilih Yohanes. Ya, setelah kita dikuatkan keyakinan kita, apa yang dia lakukan? Dia akan merubah pikiran kita. Ternyata harus seiman. Karena kalau tidak seiman, bingung nanti berantem mau dibawa kemana. Mau dibawa ke pendeta kah? Mau dibawa ke pemuka agama yang lain kah? Mau diurus kemana? Setelah kita berubah pikiran kita, maka kita akan mengambil tindakan dengan benar. Nah, seperti itu cara kerjanya firman Tuhan. Makanya firman Tuhan akan menguatkan kita. Sehingga keputusan-keputusan kita akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya nggak salah kalau firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dia katakan begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah, dikatakan apa? Bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Makanya dengar baik, di dalam firman Tuhan ada nasihat dan ada hikmat. Di dalamnya juga ada teguran. Yang ngerti katakan amin. Jadi kalau kita ditegur sama firman Tuhan, rendahkan dirimu, dengar firman Tuhan baik-baik, ikuti apa kata firman Tuhan, karena itu membawa kita ke dalam hidup. Yang ngerti katakan amin. Jangan kita sudah ditegur firman Tuhan, kita keraskan hati, bangsa Israel kita yang gak lolos di padang gurun. Ya, makanya dengar baik pagi hari ini, kalau di dalam firman Tuhan ada hikmat Tuhan. Karena firman Tuhan akan menguduskan kita. Ya. Saya mau kasih tahu,
Kalau firman Tuhan itu dapat menguduskan kehidupan kita, saya mau kasih tahu rahasianya. Firman Tuhan, dia akan menghidupkan kita kalau kita menghidupi firman Tuhan tersebut. Yang ngerti katakan amin. Firman Tuhan akan menguduskan hidup kita kalau kita menghidupi firman Tuhan tersebut. Makanya dikatakan satu firman Tuhan yang dihidupi akan lebih berkuasa daripada beribu-ribu sekedar pengetahuan firman Tuhan, tapi tidak pernah dihidupin. Ya. Satu firman Tuhan yang dihidupi akan lebih berkuasa daripada beribu-ribu pengetahuan. Makanya kalau dengar firman, jangan cuma oh ada ayatnya ya, tapi nggak pernah dihidupin. Keluar dari tempat ini, kalau firman Tuhan nggak dihidupin, maka itu hanya sekedar informasi. Itu nggak punya kuasa, itu nggak bisa menguduskan hidup kita. Tetapi saat kita melakukan firman Tuhan, kita hidup itu firman Tuhan, dahsyat. Dia akan ubahkan hidup kita. Dia akan menguduskan hidup kita. Dan itu terjadi hari demi hari. Yang ngerti katakan amin. Makanya kalau kita dengar firman Tuhan pagi hari ini, jangan keraskan hati kita. Terima, keluar dari ruangan ini lakukan. Maka dia akan menguduskan hidup kita. Makanya perhatikan Yosua 1 ayat 8 dikatakan begini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Kata bertindak artinya menjadi pelaku firman. Kata bertindak di sana artinya menghidupi firman Tuhan yang kita renungkan. Yang ngerti katakan amin. Jangan cuma sekedar di level direnungkan saja. Tetapi dilakukan. Bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, ini yang paling senang orang-orang. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dengar baik-baik pagi hari ini. Dengan kita memperkatakan, merenungkan, menghidupi, melakukan firman Tuhan. Perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Perjalanan kita akan ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Yosua mengalami. Karena nanti kita baca ceritanya bagaimana Tuhan sertai dia menyeberangi sungai Yordan. Setelah menyeberangi sungai Yordan, tembok Yeriko pun roboh. Nah, ada hal yang menarik begini. Dalam apa yang kita baca dikatakan perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sebenarnya ada nggak sih kata beruntung buat manusia? Kenapa Tuhan di dalam apa yang kita baca ditambahkan kata beruntung di sana? Berhasil dan beruntung. Ya, ada suatu hal yang penting begini. Di dalam perspektif kita manusia, kita sering menggunakan kata beruntung. Contoh beruntung itu begini. Misalkan kita ikut audisi. Kita ikut audisi yang diambil hanya 3 teratas. Kita ini peringkat 4. Tiba-tiba peringkat 1 mengundurkan diri. Kita jadi masuk di dalam nominasi. Itu namanya beruntung. Ya, itu namanya beruntung. Di dalam perspektif kita bilangnya beruntung, tetapi buat Tuhan nggak ada yang kebetulan. Itu bukan beruntung. Itu sebenarnya perbuatan ajaib dari Tuhan. Itu sebenarnya tangan Tuhan yang bekerja di balik layar. Saya ulangi lagi, tidak ada kata beruntung di dalam kamus Tuhan. Di dalam kamus manusia boleh ada kata beruntung, tapi di dalam tangan Tuhan, itu tangan Tuhan yang bekerja. Di dalam perspektif Tuhan, itu Dia yang bekerja. Tuhan selalu melakukan pekerjaan yang ajaib. Saya mau kasih tahu pagi hari ini. Mungkin kita merasa biasa saja. Siapa yang pagi hari ini merasa biasa saja datang ke tempat ini? Saya mau tanya, ada yang biasa-biasa? Oh ya, saya naik motor, tenang, naik mobil, tenang, gak ada apa-apa. Saya mau kasih tahu, kita tidak pernah tahu apa yang di balik layar terjadi. Saya cerita kemarin begini. Pernah enggak sih kita berpikir waktu kita berangkat pagi-pagi, kita berdoa pagi-pagi, Tuhan sertai kami dalam perjalanan, sampaikan tiba di kantor dengan selamat. Tahukah engkau, kadangkala kita sampai di kantor dengan selamat. Tetapi ternyata di balik itu Tuhan sedang mengerjakan supaya kita sampai dengan selamat. Karena mungkin saja, mungkin. Sebenarnya kita bisa kecelakaan, kita ditabrak orang dari samping. Tetapi Tuhan bekerja bersama dengan malaikatnya. Dia kempesin itu motor yang mau tabrak kita. Sehingga kita sampai dengan selamat. Kita berasa terjadi apa-apa? Slow, nggak ada. Betul tidak? Terkadang kita merasa, wah saya sampai di rumah dengan selamat, beruntung. No, itu bukan beruntung. Ada tangan Tuhan yang bekerja di sana. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Dan saya mau kasih tahu, setiap hari Dia melakukan pekerjaan yang ajaib di tengah-tengah kita. Hanya mungkin kita tidak sadar. Hanya mungkin kita tidak sadar. Saya mau kasih tahu, apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita semuanya.
jauh lebih banyak dan lebih besar dari apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Saya ulangi lagi sekali lagi. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita jauh lebih banyak dan jauh lebih besar daripada yang bisa kita lakukan untuk Dia. Pelayanan kita, sumbangan kita, materi kita dan lain sebagainya. Tidak akan sanggup membalas apa yang Tuhan lakukan. Hanya kadang-kala kita ini tidak tahu diri. Oh, kita tidak berdoa baik-baik saja kok. Oh, kita tidak usah mengucap syukur baik-baik aja kok. Nah, saya tidak mau pakai kata mengancam, tetapi Tuhan punya waktunya sendiri. Tuhan punya waktunya sendiri. Tapi kalau pagi hari ini Jemaat GBI Okumene dengar baik. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu, mungkin kita anggap biasa-biasa saja. Tapi hey, ada sesuatu yang luar biasa Tuhan kerjakan di balik layar untuk hidupmu dan hidupku. Dan itu kita tidak bisa lihat. Makanya kalau kita nggak mengucap syukur tiap hari, sungguh terlalu. Ya, sungguh terlalu. Makanya pagi hari ini saya mau kasih tahu, kalau engkau mau berhasil dan engkau mau beruntung, walaupun sebenarnya dari perspektif Tuhan gak ada kata beruntung karena Dia yang bekerja. Ya, mari kita menguduskan hidup kita. Pagi hari kita ambil waktu sendiri dengan Tuhan. Pagi hari kita ambil waktu sendiri dengan Tuhan, berkoneksi dengan Dia, terhubung dengan Tuhan. Terhubung dengan Dia, baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang akan menjaga kita. Dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Firman Tuhan akan menjaga kita saat kita menghidupi firman Tuhan. Dia cuma akan sekedar menjadi menonton. Firman Tuhan akan menjadi penonton kalau kita tidak pernah hidupin. Makanya pagi hari ini, ayo hidupi firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Jadilah pelaku firman. Karena begitu firman kita menjadi pelaku firman, firman Tuhan itu akan bekerja, menguduskan setiap kita yang hadir di tempat ini. Yang ngerti katakan amin. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Ada hal yang penting. Ya, ada hal yang penting, satu hal. Seringkali saat kita menjadi pelaku firman, bisa jadi kita dianggap aneh oleh dunia ini. Betul? Sekali kita melakukan firman Tuhan, kita menghidupi kebenaran firman Tuhan, kita bisa dianggap aneh oleh dunia ini. Karena memang nilai dunia dengan nilai keberajaan Allah itu berbanding terbalik. Dengan nilai-nilainya Tuhan itu berbanding terbalik. Dan pasti kita akan mendapatkan sinisan negatif. Ya. Kita bernapas saja bisa-bisa ada orang iri kok. Ya. Bisa ada orang yang syirik, ada orang yang senang kita jatuh. Ada. Tetapi saya masuk pagi hari ini, lakukan terus. Karena itu akan mengerjakan kekudusan dalam hidup kita. Tidak usah peduli dengan apa kata orang. Tidak usah peduli dengan apa tanggapan orang yang mau sinis, yang mau menjatuhkan. Karena kita tahu, kita berjalan, berdiri di atas firman Tuhan yang benar. Yang ngerti katakan amin. Yang kedua, mengapa kemudian Yosua berani melangkah? Yosua berani melangkah dengan iman karena didasari oleh janji Tuhan. Apa janji Tuhan kepada Yosua? Yosua 3 ayat 7 dikatakan begini. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu. Itu janji Tuhan. Karena kan waktu itu Musa menggantikan Yosua, maka Tuhan berjanji, aku akan membesarkan namamu. Dan itu yang terjadi. Ya. Nah, karena didasari oleh janji Tuhan, makanya Yosua dia berani melangkah. Nah, perhatikan baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Melangkahlah atas dasar janji Tuhan. Ya. Karena janji Tuhan itu, maka Yosua berani melangkah. Saya mau kasih ini sedikit. Kita berpikir bahwa di dalam sebuah perjanjian, kan ini dalamnya janji Tuhan. Di dalam sebuah perjanjian ada dua hal yang penting. Apa itu? Yang pertama isi janjinya dan siapa yang berjanji. Betul? Ada di sini yang bikin perjanjian tapi tidak tahu isi janjinya apa? Ada? Anda berarti sedang menjerumuskan diri sendiri. Atau ada di sini yang bikin berjanji tapi tidak tahu siapa yang bikin berjanji, ini bisa dipercaya atau tidak. Betul ya? Jadi dalam kita membuat perjanjian biasanya ada dua hal yang penting. Apa isi perjanjiannya, dengan siapa kita membuat janji, betul? Ya. Dan dari kedua hal ini, saya mau kasih tahu, kalau dengan Tuhan, dari kedua hal ini yang paling penting adalah pribadi Tuhannya, bukan isi janjinya. Saya ulangi lagi. Kalau kita bikin janji sama Tuhan, yang paling penting itu bukan isi janjinya, tetapi pribadi yang bikin janji itu. Saya mau kasih tahu kenapa, begini ya. Kenapa saya mau katakan bahwa yang paling penting adalah pribadinya. Perhatikan Yosua 3 ayat 7. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku
Pertama, mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Supaya mereka tahu bahwa seperti dulu, aku, siapa aku? Tuhan lagi. Menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Begini, boleh tanya sama Ibu Rita Wahyu. Kalau ada kalimat atau kata diulangi 3 kali di dalam satu ayat, berarti ini sangat 10 kali juta penting. Artinya di dalam sebuah perjanjian yang penting adalah sang pemberi janji, yaitu pribadi Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Makanya si Yosua berani melangkah. Karena yang berjanji adalah Tuhan. Makanya kalau Tuhan berjanji sama kita, tidak usah peduli dengan janjinya. Kalau Tuhan sudah berjanji, saya mau kasih tahu, itu pasti menguntungkan kita. Nah, saya coba buka pemikirannya begini ya. Coba pernahkah nggak kita berpikir, apapun janji Tuhan terhadap seluruh nabi, terhadap seluruh Abraham, Ishak, Yakub, semua janji Tuhan, saya mau tanya sama kita semua, apakah menguntungkan Tuhan? Kalau waktu Tuhan berjanji, aku akan memberikan keturunanmu seperti bintang di langit dan pasir di laut sama Abraham. Tuhan diuntungkan? Karena kalau Tuhan diuntungkan berarti Tuhan masih kurang. Dan Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang sudah penuh. Tidak perlu untung apa-apa. Nggak perlu mencari keuntungan dari yang diciptakan. Ngerti maksud saya? Kalau Tuhan itu, Tuhan yang kita sembah itu sudah penuh dengan dirinya sendiri. Waktu dia berjanji, dia tidak membutuhkan apa-apa. Artinya janji itu hanya untuk keuntungan sang yang diberi janji. Makanya kalau Tuhan sudah berjanji sama kita, cuman dia ingin, ayo Abraham, kamu keluar dari negeri. Lakukan saja. Karena apapun yang Tuhan sudah janjikan, itu bukan untuk dia punya untung. Bukan Tuhan yang untung, tetapi kita yang beruntung di dalamnya. Kita yang beruntung, kita yang memiliki keuntungan di dalamnya. Yang ngerti katakan amin. Tuhan nggak punya kepentingan. Tuhan itu sama sekali nggak punya agenda sama kita. Waktu dia berjanji aku akan menyertai engkau, itu karena dia kasih sama kita. Itu karena dia mengasihi kita, bukan karena kita ada udang di balik batu supaya Tuhan disembah. Tuhan tidak butuh. Tuhan tidak butuh, bukan Tuhan tidak mau ya, Tuhan tidak butuh penyembah-penyembah karena dia sendiri tidak disembah pun tetap Tuhan. Kita yang butuh menyembah Tuhan. Ya. Tuhan itu sudah penuh dengan dirinya, makanya waktu dia bikin janji, saya mau kasih pagi hari ini, kalau Tuhan bikin janji dengan kita, itu bukan supaya kita terjerumus, tetapi supaya kita yang diuntungkan. Ngerti maksud saya ya? Makanya Yosua berani melangkah, kenapa? Karena dia tahu. Tuhan gak butuh apa-apa. Kalau dia berjanji sama saya, dia pasti lakukan. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Bilangan 23 ayat 9 dikatakan gini, Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Maka ia berfirman dan tidak, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Tuhan pasti akan menepati janji, dan janjinya itu selalu mendatangkan keuntungan buat kita. Yang ngerti katakan amin. Makanya kalau bikin janji sama Tuhan, udah lakukan aja. Itu pasti yang untung kita 100%, 1000%. Yang diuntungkan itu kita. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Makanya Yosua, dia ngomong berani melangkah. Karena dia tahu janji Tuhan, ya dan amin. Waktu dia mengambil alih tongkat kepemimpinan, dia tidak ragu. Karena itu janji Tuhan untuk membesarkan namanya. Makanya Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Menjadi dasar yang penuh kepastian bagi janji-janjinya yang lain. Kalau dia berjanji hari ini memberkati engkau dengan keturunan, dengan berkat finansial dan sebagainya, maka besok dia juga akan melakukan hal yang sama. Kalau pagi hari ini dia berjanji akan mendatangkan kesehatan, mendatangkan kesembuhan, maka pada saat kita sakit berikutnya dia juga akan melakukan hal yang sama. Jangan melangkah karena dasar-dasar yang lain. Sekedar percaya diri, mengandalkan manusia di luar janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu ya dan amin buat hidupmu dan hidupku, amin. Kalau Tuhan suruh melangkah, maju, lakukan. Kalau dia bilang, kalau kamu maju saya akan menyertai. Maju saja, pantang mundur. Karena Tuhan yang akan menyediakan. Saat Tuhan berikan kita visi untuk maju melangkah, maka dia akan menyediakan atau provisi. Saya ulangi lagi. Pada saat Tuhan memberikan visi, memberikan apa? Ayo kamu maju ke sini, ke sana kamu buat ini, buat itu. Tuhan akan menyediakan atau Tuhan akan menjadi provisi kita.
Makanya kalau Tuhan sudah kasih tahu, melangkahlah. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Yang ngerti katakan amin. Saya mau kasih contoh Abraham. Masalahnya begini, ya. Masalahnya begini tentang Abraham. Saya akan kasih contoh nanti. Seringkali kita ini manusia yang jadi masalah adalah sering main aman. Betul apa betul? Kita itu suka main aman. Kita nanti melihat dulu baru mau percaya. Hello? Betul? Kita lebih suka sesuatu yang ada buktinya dan harus bisa dipegang, bisa disentuh, harus kasat mata, baru kita mau lakukan. Nah, coba contoh Abraham. Perhatikan baik-baik waktu Tuhan ngomong gini, Abraham keluar dari negeri itu. Tuhan kasih tahu enggak negerinya di mana? Coba baca baik-baik. Tuhan tidak pernah kasih tahu negerinya kemana dia mau pergi. Nanti dia berhenti di situ, baru Tuhan bilang, di situ. Coba lihat baik-baik. Dia cuma bilang begini Tuhan, keluar dari Ur Kasdim, pergi dari tempat nenek moyangmu, keluar. Cuma disuruh keluar saja. Tapi saat itu Abraham tahu, dia sudah berjanji saya keluar saja dulu. Masalah tujuannya belakangan. Itu namanya iman. Makanya Abraham dikatakan dalam Ibrani, Bapak orang beriman. Kenapa? Gak tahu tujuannya kemana, tetapi mau jalan. Makanya saya mau kasih pagi hari, kadang kita suka bermain aman. Ya, betul tidak? Mau lihat janjinya harus ada bukti. Bapak Ibu saya mau kasih tahu, Tuhan yang kita sembah itu bukan pinjaman online. Yang kalau kita pinjam kita lebih banyak dirugikan. Bunganya lebih besar daripada yang dipinjam. Bukan. Dengan dasar tadi bahwa Tuhan itu selalu melakukan yang terbaik, maka kita dapat melangkah dengan benar. Nah pertanyaannya begini, kadang-kadang kita bertanya gini ya. Dalam hati kecil kita gini, kenapa sih Tuhan suka memberikan kita janji seolah-olah tanpa kepastian, tanpa bukti? Betul tidak? Tuhan kasih janji tapi seolah-olah tanpa kepastian atau tanpa bukti. Contoh seperti tadi Abraham. Kenapa Tuhan mau kayak begitu? Jawabannya adalah supaya setiap kali kita melangkah, kita bukan sekedar percaya, tetapi mau mempercayakan diri kepada Tuhan. Saya ulangi lagi, kenapa Tuhan melakukan itu? Ya, karena Tuhan mau setiap kali kita melangkah, kita bukan hanya percaya kepada Dia, tetapi kita percayakan diri kita kepada Tuhan. Percaya dan mempercayakan diri, dua hal yang berbeda. Engkau boleh percaya sama orang, tetapi kalau belum mempercayakan dirimu, belum bisa. Nah kebanyakan kita hanya di level, iya saya percaya, tapi tidak pernah mau mempercayakan diri. Makanya pagi hari ini, jadilah turuti teladan Abraham. Pada saat dia keluar dari Ur Kasdim, dia sedang mempercayakan hidupnya, dia sedang mempercayakan hidup keluarganya, dia sedang mempercayakan apa yang dia punya kepada Tuhan. Hello? Kalau Tuhan bilang, saat kita memberi persembahan, berikan yang terbaik. Karena aku akan berikan yang terbaik. Dia belum kasih kita yang berikan yang terbaik. Tapi saat dia sudah berjanji begitu, lakukan. Karena saat kita memberikan yang terbaik dari kita sedang mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Ya. Makanya suatu kali Tuhan Yesus memuji persembahan seorang janda yang hanya sedikit. Tapi Tuhan ngomong, karena dia mempersembahkan hidupnya. Dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Karena setelah itu dia tidak makan. Dia mempercayakan bahwa setelah dia memberi persembahan yang terbaik, dia percayakan hidupnya sama Tuhan. Mau gak kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini dalam hati kecilmu berbicara, apa yang Tuhan sudah suruh lakukan dalam kehidupan kita dan kita belum lakukan. Lakukan itu, karena Tuhan pasti akan menepati janjinya. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Berikutnya yang ketiga, saya tahu kadangkala kita suka bermain aman. Bermain aman karena kita ragu, betul? Kalau engkau ragu pagi hari ini, mari kita didasari dengan keberanian. Karena keberanian adalah hal yang penting yang akan mengantar kita untuk berani melangkah. Saya mau kasih tahu pagi hari ini, ketakutan tidak membawa kita kemanapun. Ketakutan malah membuat kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Ketakutan membuat pengenalan kita akan Tuhan semakin dangkal. Ketakutan membuat kita nggak kemana-mana. Yang ngerti katakan amin. Ya. Perhatikan Yosua 3 ayat 13. Segera sesudah para kaki iman mengangkat tabut, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu terputus. Sesudah apa? Mengangkat kaki masuk ke dalam sungai. Ada keberanian dulu, baru Tuhan lakukan pekerjaannya yang ajaib.
Makanya Tuhan minta kita berani dulu melangkah, mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Keberanian akan mengantarkan kita berani melangkah. Sebaliknya ketakutan akan membawa kita, tidak akan membawa kita kemanapun. Ketakutan akan membuat kita tidak pernah mengalami keajaiban Tuhan. Ketakutan akan membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Beranilah melangkah, yang setuju katakan amin. Ambil langkah-langkah iman yang memang harus kita lakukan dan Tuhan minta itu dari kehidupan kita. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tahu kita takut dengan yang namanya kegagalan. Tapi saya mau kasih tahu pagi hari ini. Ya. Sebenarnya di dalam Tuhan, kegagalan kita akan dijadikan alat Tuhan untuk memberkati kehidupan orang lain. Kegagalan yang kita lalui dan kita alami akan dijadikan Tuhan sebagai alat untuk menunjukkan kesetiaannya dan perbuatan ajaibnya. Contoh siapa? Abraham. Abraham lincah salah. Dijanjikan akan dijadikan keturunan, dia pergi malah sama pembantunya Sarah si Hagar. Tuhan tetap setia pada janjinya dengan menepati keturunannya. Tetap setia. Abraham sebenarnya dalam perjanjian itu dia sudah melanggar. Betul? Karena dia nggak tanya sama Tuhan. Tapi apa yang terjadi dengan Abraham? Tuhan tetap menepati janjinya karena dia tahu manusia kita ini kadang sering lalai. Tapi dia nggak pernah lalai. Dan Tuhan tetap menepati janjinya pada Abraham. Begitu juga dengan hidup kita. Makanya beranilah melangkah, kalaupun kita gagal Tuhan akan pakai itu untuk menunjukkan kesetiaannya. Ya. Tuhan akan rubah kegagalan kita jadi berkat. Perintah Tuhan disertai dengan janji bahwa ketika para imam mengangkat tabut masuk ke sungai Yordan, sungai itu alirannya terputus. Lihatlah Yosua. Yosua berani melangkah. Dan saat melangkah perbuatan ajaib Tuhan terjadi. Bisa gak kemungkinan kira-kira sungai Yordan tetap mengalir? Bisa, ada kemungkinan itu. Pada saat dia mengalir alirannya deras, terbawa sebagian orang Israel bisa, mencelakakan bisa. Tetapi pada saat Yosua berani melangkah, para pemain musik saya panggil ke depan. Pada saat Yosua berani melangkah, perbuatan ajaib Tuhan terjadi. Saya mau kasih tahu pagi hari ini, keberanian akan mengantarkan kita berani melangkah. Sebaliknya ketakutan tidak akan membawa kita kemanapun. Ketakutan hanya akan menjauhkan kehidupan kita. Ya. Beranilah melangkah di dalam iman. Jangan pernah takut. Ya. Mungkin belakangan hari ini kita ujian, kita melakukan proyek dan gagal. Saya mau kasih tahu, proyekmu boleh gagal. Engkau boleh gagal masuk ujian, engkau boleh gagal masuk promosi. Tetapi masa depanmu tidak pernah gagal di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang pegang masa depanmu, bukan ujianmu. Ya. Bukan promosimu, Tuhan yang pegang. Tuhan cuma minta ayo berani melangkah. Yang ngerti katakan amin, yang setuju katakan amin. Tutup Alkitab kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, dengan iman kami mau melangkah Tuhan. Dengan kekuatanmu, dengan janjimu dasarnya kami mau melangkah. Siapkan hati kita. Kita akan terima juga perjamuan kudus pagi hari ini sebagai tanda kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Betapa ajaib kekuatanmu, Kau bebaskanku dari belenggu. Engkau Allah penyelamatku, menjamin hidupku. Kau berikanku kekuatan baru. Betapa besar pertolonganmu, betapa besar pertolonganmu. Lewati badai yang menerpaku. Engkau selalu bersamaku. Engkau selalu bersamaku di dalam setiap waktu. Kau berikanku kekuatan baru. Sama-sama katakan, dengan iman ku melangkah. Dengan kekuatanmu, dengan kekuatan
Biar jemaat saja Tuhan nyanyikan pujian ini dari awal lagi. Karena kami tahu Tuhan betapa aja. Yes. Katakan dengan imanmu, Engkau Allah penyelamat kami. Betapa besar pertolongan. Amin. Lewati badai, katakan Engkau selalu. Kau berikan, biar jemaat saja Tuhan katakan pujian ini. Refnya. Sama-sama katakan dengan iman. besertaku, aku ada dengan iman. Dengan iman ku melangkah, dengan kekuatanmu aku tenang, karena Kau Allah besertaku, aku ada. Karenamu Tuhan, Karenamu. pagi hari ini ada sebuah janji firman Tuhan yang sudah digenapi dalam kehidupan kita, yaitu janji keselamatan yang kau dan saya sudah terima. Melalui kematian Yesus di kayu salib, Ia menggenapi janji keselamatan buat engkau dan saya, buat kita semua yang hadir di tempat ini. Oleh karena itu pagi hari ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita akan menikmati perjanjian, kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Mari kau siapkan hatimu sebelum kita masuk lebih dalam dengan perjamuan kudus. Mari kau mengaku dosa-dosamu di hadapan Tuhan. Mari kau mengaku pelanggaran kita di hadapan Tuhan dan minta ampun. Dan minta Tuhan layakkan hidup kita. Layakkan Tuhan pagi hari ini untuk setiap kami yang hadir pagi hari ini untuk menerima perjamuan kudus ini. Mari kau akui dosa-dosamu di hadapan Tuhan. Mari kau melepaskan pengampunan bagi setiap orang yang menyakiti hatimu. Mari kau mengampuni setiap orang yang sudah berbuat jahat kepadamu. Katakan, Tuhan ampuni kami seperti kami juga mau mengampuni orang lain. Mari siapkan hatimu. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa dengan tidak layak minum tubuh dan darah Kristus, berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Mari kamu siapkan hatimu. Mari kau angkat suaramu. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan pagi hari ini.
Layakkan kami di hadapan-Mu, menikmati tubuh dan darah Yesus, menikmati persekutuan akan keselamatan kami. Mari Kau mengaku dosa-dosa-Mu. Mari Kau membuat pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Mungkin pikiran kami kotor, tingkah laku kami, mulut kami menyakiti orang. Jari jemari kami menyakiti teman pelayanan kami. Jari jemari kami menyakiti orang lain Tuhan. Pikiran kami, perbuatan kami di hadapan-Mu menyakiti hati orang lain, menyakiti hati-Mu. Ampuni kami Tuhan. Layakkan dan sucikan kami menerima perjamuan kudus saat ini Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kau boleh duduk tetap dalam sikap menyembah. Para pelayan perjamuan maju ke depan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Oh, gantikanku dengan darah-Mu. Amin. Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu mahal darah
mari angkat roti di tangan kananmu lebih tinggi dari kepalamu, tanda engkau kagum dan hormat akan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita, roti yang ada di tangan kanan kita adalah tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan cawan kita. Angkat lebih tinggi dari kepalamu. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita, cawan yang ada di tangan kita yang berisi anggur ini adalah darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Angkat suaramu. Angkat suaramu. Terima kasih Tuhan, Angkat suaramu. untuk tubuh dan darahmu yang kau curi. Mari angkat suaramu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, buat pengorbananmu, buat yang kau lakukan di atas kayu salib. Mari angkat suaramu. Angkat suaramu. Sembah dia, puji dia. Tinggikan Yesus di tempat ini. Tinggikan Yesus. Haleluya. Kami mau tinggikan Tuhan. Kami mau agungkan. Kami mau naikkan Tuhan di hadapan-Mu. Yes. Amin. Angkat suaramu. Yes. Haleluya. Angkat suaramu. Angkat sembahmu. Nyanyikan nyanyian baru di hadapan Tuhan. Karena Dia baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin. Yes. Amin. Haleluya. Oh.
dalam lubuk hati kami Tuhan, kami mau berterima kasih karena kebaikan-Mu 2000 tahun lalu. Engkau sudah memberikan nyawa-Mu sebagai korban tebusan buat segala pelanggaran dan dosa kami. Sehingga kami ditebus, kami diberikan kemenangan, kami diberikan kelegaan, kami diberikan keselamatan secara cuma-cuma. Terima kasih Tuhan juga untuk setiap hari yang kami lewati, di mana perbuatan tangan-Mu yang ajaib terus menopang kehidupan kami, di mana pertolongan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya yang kami rasakan. Mungkin kami tidak mengerti, mungkin kami cuek, ampuni kami Tuhan. Oleh karena itu pagi hari kami melalui pengajaran firman Tuhan pagi hari ini, kami tahu Engkau terus bekerja di balik layar untuk terus menopang kehidupan kami. Tuhan, tolong kehidupan setiap anak-anak-Mu yang saat ini berdoa. Mungkin ada anak-anak-Mu di tempat ini yang sedang ada dalam pergumulan, beban berat, sakit, penyakit. Tuhan, tilik setiap hati dan permohonan anak-anak-Mu di tempat ini. Jawab permohonan itu menurut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang selalu memberikan yang terbaik, yang tidak pernah berbuat curang kepada kami, yang selalu ada di saat kami mengalami apapun kejadian dan musim hidup kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat pengajaran firman Tuhan pagi hari ini. Kami mau terus Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman. Kami mau firman itu kami hidupi dan firman itu hidup di dalam kami. Sehingga kekudusan-Mu ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Terus Tuhan lakukan proses itu sampai Engkau nanti suatu saat memanggil kami Tuhan Yesus. Pakai setiap anak-anak-Mu di tempat ini, pakai setiap kami Tuhan untuk memberkati kehidupan orang lain. Baik melalui kegagalan kami, kesuksesan kami Tuhan. Kami tahu itu adalah hasil karya-Mu. Karena kami yakin dan percaya Engkau Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami, yang selalu ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan buat persekutuan tubuh dan darah Kristus. Kami yakin kami selalu mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Tiba saatnya saya percaya kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya percaya kita semua sudah menerima kebebasan dari Tuhan. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Amplop persembahan ada di depan kursi jemaat. Persembahan yang pertama untuk operasional pastori dan persembahan kedua untuk kas gereja. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, biarkan firman-Mu yang kami dengarkan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami boleh menghidupi kebenaran firman-Mu, sehingga kami menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi di dalam Engkau. Rahasia kebenaran firman-Mu Engkau bukakan buat hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menjadi berkat, menjadi teladan buat kami semua jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan berikan persembahan syukur kami, biarlah kami melakukannya dengan iman, dengan ketulusan hati, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan ada di depan saya, dan bersama di sebelah kiri saya, dan tengah lalu sebelah kanan saya. Selamat memberi, Tuhan Yesus. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Serahkanlah
berjanji memberi kekuatan. Bila topan ganas melandamu, serahkan pada Yesus segala beban yang meniti hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkan pada Yesus segala beban yang meniti hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Menjadi suka. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman selama jadwal kita selama sepekan. Saya persilahkan buat teman-teman multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Latihan untuk ibadah raya 2 akan diadakan pada hari Jumat pukul 7 malam dan hari Minggu pukul 3 sore bertempat di gereja. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Doa pelayan dan doa puasa akan diadakan pada 1 jam sebelum latihan ibadah raya 1. Latihan untuk ibadah raya 1 akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam bertempat di gereja. Ibadah raya hari Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah yang pertama dan kedua akan disertai dengan ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live streaming YouTube dan Facebook GBI Oikumene. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi nomor berikut. Bagi saudara-saudari jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, baptisan, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan pada setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik dan terbuka kepada jemaat Tuhan. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari pakai waktu dan talenta yang dipercayakan untuk melayani Tuhan. Selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun selama bulan Agustus. Kasih karunia Tuhan menyertai, Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Nah, itu yang berikutnya. Lalu yang berikutnya, termasuk dalam pencarian dana Natal, jadi tim dananya buat basar di bawah. Jadi mereka hanya bikin jus untuk pencarian dana. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau juga membantu boleh. Jadi dikasih jalur begitu banyak untuk mau menabur dalam pekerjaan Tuhan. Jalurnya sudah banyak. Mau janji iman, mau amplop kedua, mau juga memborong basar. Saya lihat muka-mukanya di sini pada mau borong basar di bawah. Amin, haleluya. Gitu ya. Jadi banyak ada cara dan jalur untuk kita menabur dalam pekerjaan Tuhan. Gitu ya. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk Natalan kita, nanti kita akan adakan, masih masuk Natal, nanti akan kita adakan di luar, bukan di tempat ini lagi. Karena jumlah kita sudah 2 kali kita Natalan sudah penuh sesak. Gitu ya, kalau kita adakan lagi sekali lagi, wah enggak tahu jadinya apa. Jadi kita akan adakan di luar. Nah itu. Lalu kemudian berikutnya saya juga mau mengumumkan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali datang, selamat datang di GBU Kumene, selamat datang beribadah. Bagi yang belum punya tempat ibadah, silakan bergabung. Kita punya banyak komunitas di tempat ini. Kalau untuk anak muda ada namanya komunitas Generation of Light Community Church, ya. Ibadahnya nanti sore jam 7 malam. Gitu ya. Dan ada ibadah raya kedua juga nanti malam jam 5, suasananya akan tetap seperti ini. Lalu jam 5 itu Goal CC, lalu kemudian jangan lupa juga kita juga punya satu komunitas. Cuman saya tidak tahu belum ada namanya ya Bu ya. Komunitas WBI. Cuman belum ada namanya. Gitu ya, katanya mau komunitas Putri Sion. Nah, kan begitu ya. Itu. Saya belum tahu komunitasnya apa namanya. Jadi, kenapa kita sebut dengan komunitas? Bapak Ibu Saudara sekalian, komunitas, perbedaannya komunitas ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun tidak berjemaat terdaftar namanya di GBU Kumene, tetap boleh mengikuti, tetap boleh hadir. Jadi kita punya WBI itu hanya sebulan 1 kali. Dan akan terus nanti diumumkan setiap hari apa. Dan katanya sudah pindah ke hari Rabu. Kemarin yang datang saya lihat 3.000 orang. Gitu ya, wanita. Oh haleluya, tepuk tangan dulu, jangan ragu-ragu kalau ini ya. Sudah banyak yang datang. Jadi makanya anak-anak yang ibunya agak sedikit tidak tahu apa itu Instagram, tolong diperlihatkan biar tahu, oh ini WBI-nya nih, kegiatannya seperti ini. Gitu ya, diperlihatkan. Nah, ibu-ibu juga jangan biarkan, bilang, hei kasih lihat dulu Instagramnya GBU Kumene biar kita tahu ini WBI-nya seperti apa. Nanti boleh dilihat di situ. Jadi silakan ajak tetangga kanan kiri. Mohon maaf meskipun berbeda gereja tidak ada masalah karena itu adalah komunitas. Jadi komunitas WBI akan kita akan terus support sehingga WBI nanti bisa bersinar. Kan WBI Makassar Timur ini harus bangkit kembali. Gitu kan, kita akan full support. Ibadahnya hanya sebulan 1 kali dan para wanita, bukan para ibu-ibu ya. Saya tadi tidak bilang, saya nggak ngomong ibu bukan ya. WBI wanita, para wanita. Artinya mau dewasa, mau anak muda, yang wanita ikut saja gitu kan. Tapi kalau misalkan nanti bertanya, nanti bagaimana kami biasanya ibadahnya bagaimana? Nanti kita akan buat seru. Bagaimana ibadahnya nanti akan dikemas sehingga semua kalangan, semua umur bisa sama-sama berfellowship menikmati berkat Tuhan. Yang mau katakan amin. Ya, itu. Lalu kemudian berikutnya untuk Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini yang berulang tahun sepanjang bulan Agustus. Boleh maju ke depan, akan didoakan dan mendapat souvenir menarik dari gereja. Gitu. Nah souvenir ini Bapak Ibu Saudara sekalian, souvenir yang paling canggih yang pernah kita beli. Itu dia gelas. Nah, gelas ini ditaruh saja di atas meja bisa berubah jadi kopi. Ya. Tapi pakai voice comment, Ma tolong bikinkan kopi. Nah, pakai gelas itu. Dia berubah jadi ya. Silakan yang berulang tahun sepanjang bulan Agustus maju ke depan walaupun baru pertama kali datang, sudah sering datang yang sepanjang bulan Agustus. Silakan maju ke depan, silakan. Oh, ternyata isi saya juga ya, 1 Agustus. Silakan maju ke depan. Tidak apa-apa, nanti akan menerima. Oh, Jody. Oh. Kenapa Jody mau bikin acara? Oh iya. Wah banyak ya. Oke, ada lagi? Agak geser ke sebelah kiri lagi? Boleh? Geser ke sebelah kiri. Ya, puji Tuhan. Ini saudara-saudara kita yang berulang tahun sepanjang bulan Agustus ini. Mungkin ada lagi, jangan malu-malu. Ya, kalau tidak ada, mari kita akan berdoa bersama-sama. Ya, dengarkan firman Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Ya, Tuhan akan menjaga setiap langkahmu. Tuhan kami serahkan
semua saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang bulan Agustus, penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan akan terus nyata. Baik dalam pekerjaan, kuliah, dimanapun mereka berada, dimanapun kaki mereka melangkah. Penyertaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan terus ada. Berikan mereka kesehatan, bertambahnya usia, semakin bertambah kedewasaan di dalam Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati mereka semuanya, kedua orang tuanya, orang di sekelilingnya. Apapun yang mereka kerjakan akan berdampak positif bagi dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Umur panjang di tangan kanan, Tangan kiri ulang balik. kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri yang kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri yang kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Baik, puji Tuhan, haleluya. Nah, kita mengucap syukur, anugerah Tuhan besar buat kita di tempat ini. Gitu. Jadi nanti di sepanjang bulan Agustus, karena ini adalah bulan-bulan kemerdekaan, nanti akan diumumkan kepada jemaat, kita akan ada acara 17-an kok di tempat ini. Jadi nggak usah kemana-mana, jangan takut nanti acara 17-an mau kemana dan di mana, tenang, sudah ada timnya dipersiapkan untuk kita 17-an. Sekali lagi jangan lupa ya, setelah ini kita ada ucapan syukur, ya istri saya yang bertambah usianya 1 tahun, jadi mohon jangan pulang dulu, nikmati dulu hidangan yang sudah siapkan di bawah. Karena kebetulan kita pesan, supaya kita enggak terlalu repot, kita pesan catering tadi jadinya ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang baru pertama kali hadir datang ataupun sudah sering datang, silakan ke bawah, kita akan menikmati perjamuan kasih bersama gitu ya. Nanti setelah doa berkat, mungkin saya minta tolong nanti Pak Nana langsung berdoa saja untuk doa bersama-sama untuk menikmati santapan yang ada di bawah. Jadi ini pokoknya datang, mau pertama kali datang saya di bawah, kita sama-sama menikmati. Yang mengerti katakan amin. Oh ya, saya lupa tadi sudah bisik-bisik, harga basarnya berapa? 20.000. Apa sih? Jus alpukat. Oh, jus alpukat ini katanya punya efek mempertahankan kecantikan. Gitu ya. Apalagi kalau didoakan, ya, yang didoakan, yang tua kelihatan semakin muda, ya kan? Yang muda semakin cantik. Haleluya. Kan gitu ya. Gitu. Baik. Kalau yang laki-laki tambah ganteng gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, silakan nikmati di bawah. Jadi sambil setelah makan gitu kan, boleh minum jus. Atau siapa tahu masih ada yang intermittent fasting, boleh minum jus saja kan begitu. Pesannya 3 tapi ya, supaya kenyang kan begitu. Baik, itu saja pengumuman dari saya kembalikan lagi. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput sidang jemaat semua untuk bangkit berdiri. Segala bangsa sujud kepadamu.
Sekali lagi kita akan pujian layaklah segala bangsa. Haleluya. Segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. 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 Oleh karena kemurahan dan kasih anugerah daripada Allah Bapa yang terus terjadi dalam kehidupan kami hingga di saat ini. Kami ada Tuhan karena Engkau mengasihi kami. Kami ada oleh karena kebaikan Tuhan yang begitu besar, yang dahsyat dalam hidup kami. Dengan apakah kami harus mau membalas semuanya di Tuhan? Selain Tuhan, kami mau datang naikkan ucapan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan hidup ini terus kami mau bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang terus menerus memproses kehidupan kami. Dan Tuhan, kami mau menghidupi firman-Mu yang Engkau nyatakan dalam hidup kami ini. Biarlah kiranya Tuhan, setiap benih-benih firman-Mu, setiap taburan-taburan benih firman-Mu yang kami telah dengar, kami mau hidupi seturut dengan kehendak-Mu. Kami siap Tuhan. Olehnya ya Bapa, tuntun kami terus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mampu dan kuat dan teguh dan berdiri tegar di dalam menghadapi situasi badai kehidupan kami. Karena kami yakin Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menuntun kami, Engkau senantiasa mengarahkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mau tetap setia di dalam Tuhan mengiring akan Engkau. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu, yang pada saat ini Tuhan telah meneguhkan kembali iman percaya kami, agar kami mau tetap beriman teguh di dalam Engkau. Kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar, karena kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang Kau telah Tuhan percayakan di pagi hari ini Tuhan. Kami mohon kembalikan pengurapan-pengurapan hamba-Mu. Dan lebih daripada itu Tuhan, Kau singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu. Agar Tuhan, setiap pelayanan Tuhan, terus menerus kami diteguhkan untuk mendekatkan diri, untuk mau setia, untuk mau berbuat selalu yang terbaik Tuhan. Apa yang Kau sudah buat dalam hidup kami, kami juga mau melakukan itu. Kami mau berkarya di dalam Engkau Tuhan, seturut dengan rencana dan rancangan-Mu. Olehnya sekali lagi Tuhan, kami tuntun terus kami, sertai kami, mampukan kami, kuatkan kami di dalam menghadapi badai-badai kehidupan ini. Kami mau melangkah sebagaimana Tuhan Engkau Tuhan lakukan kepada hamba-Mu Yosua. Hal yang sama juga kami pasti mendapatkan sesuatu juga yang terbaik daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Keluarga hamba-Mu, biarlah Engkau juga Tuhan sertai Engkau memberkati. Engkau sertai Tuhan, hamba-Mu Tuhan kemanapun dan dimanapun dia berada. Dimanapun Engkau utus berdiri dalam tugas pelayanan dalam bentuk apapun, Engkau mampukan, Engkau kuatkan, dan Engkau tuntun dengan kuasa Roh-Mu yang Maha Kudus, sehingga pelayanan-pelayanan itu menjadi keberkatan adanya. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, demikian juga Tuhan. Berdoa bagi ibu rohani kami di tempat ini, di usia yang sudah lanjut ya Bapa. Tuhan kami mohon kepadamu, Engkau memberikan senantiasa kekuatan, kesehatan bagi ibu rohani kami, dan biarlah semuanya Tuhan
hidupnya Tuhan hanya untuk kemuliaan bagi Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi sidang jemaat kami yang Tuhan telah menambahkan usianya setahun lagi di bulan ini. Tuhan, hamba-Mu dan kami serta seluruh jemaat memohon kepadamu, sertai hamba-Mu Tuhan, sertai umat-umat-Mu yang berulang tahun di tahunnya yang baru ini. Biarlah kiranya berkat-berkat Tuhan mengalir di dalam hidup mereka. Sukacita, kebahagiaan, dan lebih daripada itu, kekuatan, kesehatan daripada Allah akan menyertai mereka. Dan nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa bagi umat-umat kami yang mungkin ada di dalam kesakitan Tuhan, ada di dalam Tuhan persoalan hidup. Kami percaya bahwa Tuhan kami tidak akan pernah tidak akan memberi yang terbaik. Janji-janji Tuhan ya dan amin. Olehnya Tuhan yang sakit kami berseru minta dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam persoalan masalah hidup. Tuhan berikanlah solusi yang terbaik sehingga Tuhan nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Juga Tuhan kami mau berdoa memohon kepadamu kiranya Tuhan Engkau memberkati Tuhan anak-anak ketebusan-Mu yang mengambil bahagian dalam tugas pelayanan di hari ini. Tuhan biarlah berkat-berkat sukacita, damai sejahtera daripada Allah senantiasa mewarnai hidup mereka kemanapun dan dimanapun mereka berada di dalam tugas pekerjaan. Engkau sertai mereka Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, bangsa dan negara kami juga kami tetap taruh sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Pemerintah kami mulai dari pusat sampai daerah terpencil, sertai Tuhan. Biarlah roh takut akan Engkau senantiasa warnai hidupnya, sehingga Tuhan nama-Mu saja ditinggikan, nama-Mu dipermuliakan. Inilah syukur kami Tuhan, dan sepanjang minggu ini seluruh aktivitas kami biarlah kiranya Tuhan Engkau ambil alih dan Engkau memberkati sehingga semuanya kami pakai untuk memuliakan akan nama-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah syukur kami yang dimana Tuhan telah mengajar kami berdoa dengan Tuhan Yesus, yaitu Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau sebagai umatnya yang kudus seperti yang dijanjikannya. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa, serta penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk dan kita akan berdoa untuk Bapak. Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini Ibu Gembala kita diberikan lagi pertambahan 1 tahun lagi, dan mari kita sokong dalam doa buat ucapan syukur hari ini. Dan di bawah di lantai 1 sudah disiapkan berkat makan dan minum. Jadi sekali lagi tidak ada yang boleh pulang sebelum makan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau Tuhan Allah kami yang baik.
Engkau sangat mengasihi kehidupan kami lewat ibadah kami pada pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa bersama umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Buat Ibu Gembala kami di tempat ini yang mengucap syukur kepada Tuhan. Menyiapkan makan minum buat umat-Mu. Bapa kami berdoa kepada Tuhan, kiranya berkat Tuhan melimpah-limpah turun atas hamba-Mu. Ibu Gembala kami yang berulang tahun hari ini. Kiranya Tuhan Engkau pakai dia lebih lagi untuk menyokong Bapak Gembala dalam pelayanan umat-Mu di tempat ini. Kiranya dia menjadi ibu gembala yang baik buat umat-Mu. Bahkan menjadi ibu gembala yang terbaik untuk umat-Mu di tempat ini. Sehingga Bapa di dalam sorga, sukacita, damai, sejahtera Tuhan menjadi bagian hidupnya. Diberkatilah dia dalam rumah tangganya, dalam menyokong pekerjaan suaminya Tuhan. Bahkan anak-anaknya Tuhan Dev, Engkau berkati. Terima kasih Bapa dalam sorga, kiranya berkat Tuhan turun atasnya. Makan minum yang sudah tersedia, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus diberkati. Kuat, sehat menjadi bagian kami lewat makan minum itu. Berkat Tuhan turun melimpah-limpah buat keluarga hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan syukur kami. Kami sambut makan minum pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang beriman, kita yang percaya sungguh kepada Bapa di sorga. Sama-sama kita katakan, amin. Ayo turun di bawah.